Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya. Luar biasa ketika ada salah satu anggota atau kader PAN yang mendukung Anies Baswedan dan bahkan menjadi dorongan bahwa Pak Zulhas ya didorong untuk menjadi atau mendukung Anies Baswedan begitu ya. Ya, begitu banyak kader-kader PAN yang bergabung dan mendukung Anies Baswedan. Katanya akan dipecat kalau tidak patuh begitu. Tapi pada hakikatnya ya menurut saya pribadi langkah ini langkah yang baik begitu kan, memberikan kebebasan seperti kader-kadernya begitu kan, kepada kader-kadernya begitu. Tetapi ya menurut saya pribadi ya seharusnya Pak Zulhas menerima itu begitu ya. Anggota DPR fraksi PAN ya, Gus Pardi atau Gaus berdoa semoga Ketum Zulhas putuskan DPP dukung Anies Baswedan. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Anggota DPR fraksi PAN Gus Pardi Gaus berdoa semoga Ketum Zulhas putuskan DPP PAN dukung Anies Baswedan. Betul sekali ya. Nasdem, Demokrat, PKS, Partai Umat kini nambah lagi daripada kader PAN. Wah, luar biasa ya. Siapapun bebas, tak ada yang menghalangi lagi nimbang-nimbang untuk ruginya. Sangat memahami mendukung siapapun merupakan usaha memanfaatkan ya pemilik suara atau rakyat untuk kepentingan mereka. Ngarep ini banyak sekali, ada pro dan ada kontra ya. Ini lo jangan ya kemaruk toh yo. 3 partai bisa solid sampai menjelang pendaftaran capres bulan September aja sudah bagus kok. PAN itu sudah punya koalisi sendiri namanya KIB, yaitu Golkar, PAN dan P3. Siapa capres cawapresnya begitu kan masih belum jelas di situ begitu. Jadi kader partai PAN ya ini begitu kan dianggap sebagai kadrun hari ini begitu ya. Tetapi inilah komentar-komentar netizen begitu kan. Perlu diingat bahwa catatan demokrasi hari ini banyak sekali mencederai begitu, mulai dari kata-kata membuli, kritikan dan sebagainya sehingga mengarahkan kepada kebencian terhadap sesama begitu kan. Kenapa orang-orang yang mendukung Anies Baswedan baik dari partai apapun ya ujung-ujungnya akan dipecat begitu kan ya, apalagi kader-kader P3 yang kemudian banyak yang mendukung Anies Baswedan ya akan narasikan bahwa akan dipecat. Di PAN juga mengatakan seperti itu begitu kan. Tetapi inilah langkah yang baik sebenarnya. Kader itu mau milih yang mana silahkan begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita begitu. Konsekuensi dipecat ya silahkan begitu kan. Karena dia sudah mendukung ya, sejatinya semuanya kan punya pilihan masing-masing di situ begitu. Karena di satu sisi nanti ya seperti KIB misalnya, kalau dia mengusung Ganjar otomatis di situ ya pada hakikatnya siapa calon presidennya begitu, siapa wakilnya begitu kan begitu. Tidak mungkin ya Ganjar itu menjadi capres, pasti wakil begitu kan. Karena di satu sisi dia kader PDIP yang kemudian kalau memang itu disodorkan menjadi capres ya sama siapa begitu. Sedangkan Pak Prabowo tidak mungkin menjadi wakil begitu, kecuali memang yang lain ya. Ganjar dengan siapa, dengan Pak Erlangga atau apa begitu. Saya rasa perkembangan begini. Kalau Pak Prabowo ya dengan dengan Ganjar itu saya kira jauh. Karena apa? Karena Ganjar tidak punya partai, tidak mungkin Muhaimin itu masuk di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, anggota DPR ya fraksi PAN Gus Pardi atau Gaus ya berdoa semoga Ketum Zulhas putuskan DPP dukung Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu begitu. Dikutip dari KBA News, sampai saat ini DPP PAN belum memutuskan siapa calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden di 2024 mendatang. Sepanjang belum ada keputusan final, kader PAN diberi keleluasan untuk menjaring aspirasi ya dari masyarakat atau konstituen ya di daerah pemilihan dapil masing-masing. Kita sekarang ya sedang ya menyerap aspirasi kemana arah dukungan masyarakat ini akan kita sampaikan ke DPP. Tentu daerah yang satu ya dengan daerah yang lain berbeda dukungannya, jelas anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN ya Dr. Andes Haji Gus Pardi Gaus ya MSI kepada KBA News.
Bahkan di daerahnya di Sumatera Barat misalnya, dukungan Anies Baswedan sangat kuat. Setiap pekan dia menemui masyarakat terutama konstituennya di Dapil Sumber 2. Setiap minggu turun melakukan sosialisasi ya, siapa capres kita, Anies, katanya mengulangi percakapan dengan masyarakat ya. Banyak ketika bertemu dengan masyarakat ditanya, kamu dukung apa? Yang jelas adalah Anies Baswedan. Kamu dukung apa? Kepada petani ditanya, kamu mendukung apa? Anies Baswedan. Ditanya kepada nelayan, kamu dukung siapa? Dukung Anies begitu. Apalagi para kiai ya banyak mendukung Anies Baswedan. Inilah yang kemudian seharusnya didorong betul bahwa orang-orang seperti Anies Baswedan membawa perubahan, membawa aspirasi masyarakat di tangannya untuk yang lebih sejahtera lagi begitu kan. Sudah tahu sekarang bahwa orang-orang di luar sana banyak sekali yang membuli Anies Baswedan begitu. Ada apa? Padahal orang-orang seperti Anies Baswedan lah yang membawa perubahan kita ya. Buktikan aja nanti kan gitu logika-logika kita begitu. Anies dia menambahkan salah satu dari 9 nama yang direkomendasikan untuk menjadi capres dalam Rakernas PAN Agustus ya 2022 lalu. 8 nama lainnya adalah Ketum Zulkifli Hasan ya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, mantan Ketua Umum ya P3 Suharso Mano Arfa ya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, dan Gubernur Jatim Khofifah Indra Parsah. Kok banyak sekali yang diusulkan begitu kan? Ya sampai hari ini belum mengerucut jadi berapa begitu ya, wallahu alam, karena pada hakikatnya ya PAN itu dengan P3 ya lebih menginginkan itu adalah Ganjar Erik di situ begitu ya. Tapi apakah ini sebagai sebagai boneka atau apa begitu kan ya untuk meloloskan ya Prabowo Puan ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau memang Prabowo Puan saya kira agak dekat juga, tapi bagaimana dengan nasib PKB begitu kan ya. Selagi berada di tataran 9 nama itu tidak ada masalah kita sosialisasikan bebernya. Karena Anies kuat di Sumbar, dia punya yakin ya suara PAN akan tergerus di ranah Minangkabau, ya Minang ya. Kalau dukungan resmi partai nanti tidak berbanding lurus dengan aspirasi masyarakat. Walaupun dia tidak menampik di daerah lain seperti Jateng ya dukungan ke Ganjar yang kuat. Karena itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Zulkifli Hasan ya untuk menentukan siapa yang paling akhirnya akan diusung. Hitung-hitungan tentu pasti dikaji secara mendalam oleh DPP siapa yang akan diusung untuk presiden di 2024. Karena itu bukan kewenangan kita, sepenuhnya kewenangan DPP. Jadi kita berdoa saja tandasnya. Inilah yang kemudian kalau konstituen kita sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan, why not begitu kan ya? Mengapa tidak begitu kan? Ya inilah yang seharusnya terjadi, bahwa ya seperti PAN ini kan partai Islam begitu kan ya, punya religius tinggi begitu, seharusnya dia mendukung Anies Baswedan begitu. Nggak tahu lagi ya kalau dia mendukung yang diinginkan itu adalah pro pemerintah di situ ya, wallahu alam ya, bisa saja nyungsep partai PAN begitu kan, bisa saja sudah tidak lolos di situ begitu. Tapi melihat situasi perkembangan hari ini, Anies Baswedan menjadi magnet luar biasa di situ ya, karena sudah sosialisasi terus silaturahmi kemana-mana begitu kan. Itu yang diharapkan sekarang oleh masyarakat Indonesia ya, aspirasi masyarakat berada di tangan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.